Melanjutkan part sebelumnya yang dimana setelah Levi memutuskan untuk tidak membantu Sherir dalam masalah keluarganya. Ia memutuskan untuk pergi ke perpustakaan atas saran Laya untuk mencari informasi tentang Bamahara. Namun sesampainya di depan gedung perpustakaan, ia menyadari kalau perpustakaan itu telah diberi penghalang di sekitar area gedung. Tanpa berlama-lama Levi langsung mengeluarkan pedang miliknya berniat membelah penghalang tersebut. Namun tak disangka penghalang itu sangat kuat meski Levi telah mengerahkan seluruh kekuatan terbaiknya. Pada akhirnya Levi memutuskan untuk pergi dari sana. Namun hal yang tak terduga pun terjadi, yang dimana setelah Levi meninggalkan tempat itu, ia malah kembali ke tempat semula, bahkan untuk memastikannya Levi memeriksa apakah bekas dari serangannya tadi masih berada di sana, dan rupanya benar Levi telah kembali ke tempat sebelumnya. Tak lama kemudian ia mendengar suara dari arah depannya, dan rupanya suara itu berasal dari pintu perpustakaan yang mulai terbuka. Levi yang melihatnya berpikir apakah itu adalah jebakan yang telah dipersiapkan untuknya. Singkat cerita Levi telah berada di dalam gedung perpustakaan Ksatria. Namun di dalam perpustakaan itu Levi tidak melihat seorang pun di sana. Sambil memeriksa sekelilingnya Levi mengatakan, memanggil orang untuk masuk dan pergi begitu saja. Setidaknya kau menunjukkan dirimu terlebih dahulu, ucapnya. Dan rupanya setelah Levi mengatakan hal itu, seseorang membalas perkataannya dengan mengatakan, kalau tujuan orang yang memasuki perpustakaan mungkin berbeda namun orang-orang yang masuk kemari untuk pertama kalinya tetap sama. Jelas Levi sangat terkejut karena dia rupanya tidak sendirian. Dari lantai atas pria itu mengatakan, mereka telah berhutang budi pada semua buku yang berada di sini namun mereka sangat cepat kelelahan. Tapi kau berbeda. Apakah kau memiliki pengalaman? Ucap pria itu. Sambil menatap Levi pria itu bergumam, itu memang pemandangan yang menakjubkan. Tapi tidak ada bandingannya dengan bumi, jumlah dan kualitas dari buku dan di bumi lebih unggul dalam keduanya. Gumamnya, lalu Levi meminta pria itu untuk jujur sambil bertanya, apakah pria itu memiliki buku yang berhubungan dengan Dewa Kegelapan? Sambil tersenyum kecil pria itu mengatakan kalau sebelumnya dia berpikir kalau Levi adalah pria yang aneh yang mencoba membobol perpustakaannya, dan secara mengejutkan pria itu telah berada di belakang Levi. Jelas Levi begitu terkejut setelah menyadarinya. Lalu pria itu memberitahu kalau dia sedikit tertarik dengan Levi. Dengan cepat Levi mencoba untuk mengambil pedangnya. Namun Levi begitu terkejut setelah menyadari kalau pedangnya telah hilang. Dan rupanya pria itu telah mengambil pedang Levi. Jelas Levi begitu terkejut setelah mengetahui kalau pria itulah yang sudah mengambil pedangnya. Lalu pria itu mengatakan kalau mereka harus menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di saat mengobrol. Dan tiba-tiba saja Levi telah duduk sambil memegang secangkir teh di tangannya. Lalu pria itu melanjutkan kalau dia sudah membuang senjatanya. Pria itu juga memberitahu kalau dia adalah orang yang sangat sibuk dan akan memberi sedikit peraturan untuk menghemat waktunya. Levi hanya terdiam setelah mendengar itu. Ia juga menyadari kalau pria di depannya adalah seorang penyihir yang hebat. Lalu pria itu meletakkan jam pasir miliknya sambil memberitahu Levi kalau dia akan memberi waktu agar mereka bisa bergiliran bertanya hingga butiran pasir terakhir jatuh. Lalu Levi mulai bertanya apakah pria itu tahu nama dari sosok dewa jahat. Pria itu menjawab kalau nama dewa tersebut adalah Valhalla. Ia juga mengungkapkan kalau tidak ada arkeolog yang mengingat namanya. Levi yang mendengar itu memberitahu kalau dia menerima semacam hubungan dengan kudus jadi dia ingin mencari dewa jahat Valhalla. Ia juga bertanya apakah pria itu tahu di mana Levi bisa menemukan dewa tersebut. Si pria yang mendengar itu mengungkapkan kalau dia tidak suka dengan istilah dewa jahat, karena menurutnya itu menandakan keegoisan manusia. Lalu ia memberitahu kalau ada dua hal yang bisa dilakukan untuk bertemu dengan Valhalla, yaitu mereka harus memiliki sebuah pusaka dan tempat suci. Ia juga mengungkapkan kalau pusaka berada di Ksatria, sedangkan tempat suci berada di wilayah utara Kekaisaran Troizen. Akan tetapi pria itu memberitahu kalau lokasi tempatnya tidak diketahui, karena orang yang mengetahui lokasi tempat itu telah kehilangan fisiknya. Jelas Levi begitu terkejut dan bertanya apakah orang itu telah mati. Si pria yang mendengar itu langsung membenarkannya. Ia juga memberitahu kalau Valhalla bukanlah dewa jahat, namun ia adalah seorang yang membangkitkan pemberontakan melawan dewa manusia Karlote. Namun pada akhirnya Valhalla harus kalah. Ia juga memberitahu kalau dia tidak menyaksikan apa yang Karlote lakukan kepadanya. Tapi setelah itu Valhalla kehilangan kekuatannya. Lalu pria itu mengatakan kalau Levi telah bertanya dua pertanyaan, jadi sekarang giliran pria itu yang mulai bertanya. Dia bertanya apakah Levi akan memberitahu identitas dan namanya. Dengan nada keras Levi memperkenalkan dirinya sebagai tentara bayaran yang bernama Levi. Ia juga bertanya kembali apakah pria itu tahu cara agar Levi dapat berkomunikasi dengan Valhalla.
Namun pria itu menjawab kalau Levi memberikan respon dengan setengah hati. Dengan sangat marah Levi menjawab kalau pria itu juga sama saja dengan semua jawaban Levi kepadanya. Karena menurut Levi meskipun dia sudah menemukan pusaka dan tempat sucinya namun semua itu akan percuma karena sosok Valhalla sudah menghilang dari dunia ini. Sambil menutup matanya pria itu menjawab, kalau Levi sudah salah paham. Ia juga memberitahu kalau sebuah pusaka adalah objek yang dijiwai dengan kesadaran dewa. Dan jika Levi membawa pusaka itu ke tempat suci dan melakukan ritual, maka Levi dapat mencapai mereka bahkan secara tidak langsung. Pria itu juga memberitahu kalau awalnya dia berniat memberitahu cara melakukan ritual itu kepada Levi. Namun ia tidak bisa memberitahunya. Jelas Levi yang mendengar itu bertanya mengapa pria itu tidak mau memberitahu cara melakukan ritual itu. Lalu pria itu mengatakan kalau setiap kali Levi menyebut Valhalla, Levi selalu merujuknya sebagai dia atau wanita. Secara persepsi Levi terhadap dewa dan cara Levi berbicara, ia menyimpulkan kalau Levi telah mengalami sesuatu. Ia juga bertanya apakah Levi menyembunyikan sesuatu kepadanya. Lalu pria itu juga menjelaskan kalau dia tidak pernah mencoba menyembunyikan sesuatu kepada Levi. Namun sebaliknya Levi malah seperti tidak ingin seseorang tahu tentang apa yang terjadi padanya. Levi hanya diam setelah pria itu mengatakan hal tersebut. Dan sebelum pria itu ingin bertanya pertanyaan kedua. Jam pasir miliknya telah habis. Yang berarti sesi tanya jawab mereka telah berakhir. Sambil mengambil cangkir tehnya, pria itu mengatakan kalau lain kali mereka bisa mengobrol tanpa batas waktu. Namun Levi harus datang secara formal, dan setelah pria itu mengatakan hal tersebut, tiba-tiba saja Levi telah berada di luar perpustakaan. Jelas Levi begitu kebingungan dengan apa yang telah terjadi padanya. Sambil membuang cangkir tehnya Levi bergumam, sial pada akhirnya aku tidak mendapatkan sesuatu yang penting. Akhir-akhir ini seperti aku sudah terlibat dengan penyihir dengan kemampuan yang hebat, gumamnya. Lalu tak lama dari arah belakang Levi, beberapa prajurit Ksatria telah hadir di sana. Dengan marah kesatria itu memberitahu kalau tempat itu adalah properti keluarga kerajaan. Ia juga bertanya apa yang dilakukan Levi di tempat ini. Levi yang mendengar itu menjawab kalau dia baru saja keluar dari dalam perpustakaan. Si kesatria yang mendengar itu begitu kebingungan. Lalu dia mengancungkan pedangnya ke arah Levi sambil memintanya untuk tidak membual. Ia juga memberitahu kalau tempat itu adalah perpustakaan terlarang dan siapapun yang masuk tanpa izin dari keluarga kerajaan. Namun sebelum itu si kesatria bertanya kembali sebenarnya apa tujuan Levi berada di kerajaan ini. Namun Levi tidak menghiraukan perkataan dari kesatria itu. Namun Levi malah kepikiran di saat si kesatria memberitahu kalau perpustakaan itu hanya boleh dimasuki jika telah diberi izin oleh keluarga kerajaan. Lalu ia bergumam, tunggu dulu. Kalau begitu arti dari masuk secara formal itu artinya aku memerlukan izin dari keluarga kerajaan. Dan satu-satunya keluarga kerajaan yang aku tahu. Ini sulit dipercaya. Apapun yang terjadi, yang utama adalah aku harus menghindari situasi saat ini. Sambil mengangkat kedua tangannya Levi mengatakan kalau dia sudah mengerti maksud dari si kesatria. Ia juga meminta kesatria itu untuk pergi. Namun kesatria itu menjawab, tidak. Kau sudah melewati batas dari orang yang sekedar lewat, karena dicurigai mencuri. Si kesatria langsung mengangkat pedangnya yang telah dialiri ether sambil mengatakan kalau mereka akan menangkap Levi. Karena situasinya semakin memburuk, mau tidak mau Levi harus melawan semua kesatria itu. Sebelum itu Levi mengatakan kalau dia tidak akan membunuh mereka semua. Namun ia juga menegaskan kalau mereka harus tetap berhati-hati karena Levi tidak bisa mengontrol kekuatan miliknya. Merasa diremehkan, si kesatria langsung berlari ke arah Levi. Kesatria itu juga memerintahkan semua prajuritnya untuk menyerang Levi. Levi yang melihatnya bergumam apakah dia harus menguji kekuatan dari para kesatria di depannya. Akan tetapi tiba-tiba saja sesuatu jatuh di depan mereka semua, dan terlihat siluet seseorang di sana. Si kesatria yang melihat itu bertanya siapakah orang di depannya yang telah berani mengganggu pertarungan mereka semua. Dan rupa dari orang itu adalah pengawal Serir yang bernama Emma. Lalu Emma memberitahu kalau Levi telah diberi izin oleh Putri Serir. Ia juga meminta semua pasukan untuk tidak menyerang. Ia juga meminta Levi untuk menyarungkan pedangnya karena jika tidak maka situasinya akan semakin rumit. Lalu si kesatria bertanya apakah benar kalau sang putri telah memberi izin kepada Levi. Namun karena dia mengenal Emma ia akan mundur dari pertarungan. Namun sebelum itu si kesatria meminta Emma untuk menyampaikan pesannya. Ia berpesan agar Serir berperilaku sewajarnya di luar istana dan tidak membuat kekacauan. Sambil berjalan pergi si kesatria melanjutkan jika Emma melakukan sesuatu yang buruk, maka para kesatria itulah yang akan disalahkan.
Sambil menyarungkan pedangnya, Levi berterima kasih kepada Emma karena telah membantunya. Emma yang mendengar itu menjawab kalau Levi harus mengatakan itu kepada sang putri Sherir. Levi yang mendengarnya menjawab kalau dia juga memiliki sesuatu yang harus ditanyakan kepada Sherir. Lalu tak lama dari arah belakang Levi, seseorang tengah tertawa dengan sangat keras, dan rupanya orang itu adalah Sherir yang telah berada di atas genteng. Sherir juga mengatakan kalau dengan ini Levi telah menerima bantuan darinya. Sambil tertawa bahagia, Sherir menegaskan kalau dia tidak berniat mencari Levi, tapi dia malah melihat Levi dalam kesulitan. Ia juga memberitahu kalau bukan niatnya untuk menginstruksikan Emma. Namun karena ini Sherir mengatakan apakah sebagai balasan atas apa yang dilakukannya Levi hanya memberi terima kasih saja. Jelas Levi begitu kesal karena dia mengerti apa yang diinginkan Sherir. Meski begitu dia tetap berterima kasih kepada Sherir. Namun di dalam pikirannya Levi menguatkan dirinya kalau ini untuk tiket masuk ke dalam perpustakaan. Oke cuy, cukup sekian dulu. Mimin mau berterima kasih buat support dari kalian semua. Mimin doakan agar kalian dan keluarga sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.